Ketua Dewan Direksi, sudah mendarat. Saya dan tim eksekutif Grup Tianyu sudah menunggu di bandara. Dan sebelumnya, ayah Anda yang dirawat di rumah sakit terbaik sudah sembuh. Bisa pulang sore ini? Mengerti. Kalian semua pulang saja? Sudah kukatakan, aku tak suka keributan seperti ini. Lagi pula, aku sudah sampai rumah. Enam tahun di luar negeri, kebetulan saja, dari pekerja migran, berubah tiba-tiba menjadi orang terkaya di dunia. Dengan putriku, juga tak bertemu 6 tahun. Pasti dia sudah tumbuh, jadi gadis dewasa. Putriku, ayah pulang. Hah, siapa yang punya hajatan? Sampai di halamanku? Apa? Ini pernikahan putriku? Dan hari ini, pengantin prianya, Lin Tian. Halo, cari siapa? Ayah, Jing Jing. kau pulang? Jing Jing. Hal besar seperti nikah, tak beritahu ayah? Apa aku masih ayahmu? Ayah, aku pikir ayah sendiri bekerja keras di luar. Pulang tidak mudah. Chou Ching, mobil pengantin sudah datang. Kau belum berangkat. Lambat apa lagi? Lin Tian, aku bicara dengan ayah dulu. Segera ke sana. Ci, ternyata ini ayah Zhou Jing yang kerja di luar. Bau miskin. Ayah, ambil 2 kartu ini. Jangan lagi kerja kasar. Di luar negeri. Chou Ching, kamu masih mau menikah? Ayah, aku pergi dulu. Jangan ikut aku. Bukan anak perempuan menikah. Aku sebagai ayahnya tak boleh hadir. Ada tulisan di kartu. Uang pensiun ayah, biaya pengobatan kakek, dan uang pensiunnya. Tidak, Jing pasti sembunyikan sesuatu. Aku harus ikut lihat. Hei, datang. Ibu, Anakku. Chou Jing, kenapa belum turun? Nunggu ku bukakan pintu? Masih belum turun. Gadis ini tak tahu diri. Chou Ching, cepat turun. Bibi Zhang, aku masuk sekarang? Hei, tunggu. Menurut aturan keluarga Lin, pengantin perempuan masuk harus menghidangkan teh kepada mertua perempuan. Biaya teh, 100.000 yuan. Kalau tak ada uang ini, jangan harap masuk pintu keluarga Lin kami. 100.000? Kudengar ayah pengantin cuma pekerja migran. Mana mungkin dia punya... Keluarga Lin ini di kota Jiangcheng, keluarga besar terkemuka. Gadis ini jelas-jelas ingin menikah dengan keluarga kaya. Kalau uang 100.000 ini saja tak bisa dikeluarkan. Mungkin hari ini pintu gerbang keluarga Lin tak bisa dimasuki. Bibi Zhang, bukannya kita sudah sepakat? Saya tak perlu bayar lagi? Kenapa? Mau masuk keluarga Lin kami? Tak mau keluarkan 100.000? Tapi saya sekarang benar tak punya uang sebanyak itu. Hah! Lihatlah kamu. Hasta jadi perintah? 100.000 pun tak punya? Lihat keadaanmu. Ku beritahu, kalau bukan karena anakku suka dengan kondisi keluargamu, mana mungkin masuk keluarga kami? Bu, saat datang tadi, aku lihat dia kasih kartu ATM ke ayahnya. Pasti semua uangnya diberikan. Bagus, Zhou Jing. Surat hutang ke ayahmu itu. Dengar, hari ini harus beri aku 100.000. Kalau tidak, masuk sini dengan merangkak.
Atau pernikahan hari ini dibatalkan? Tidak bisa. Untuk bayar utang dan uang pensiun kakek. Untuk ayah, aku harus menikahi Lintian. Baik. Aku merangkak. Tak peduli malu lagi. Untuk masuk keluarga kaya. Nak, kamu bangun. Ayah. Ayah! Mengapa anakku harus merangkak masuk rumahmu? Orang kelas bawah sepertimu ingin masuk keluarga kaya, tapi tak mau bayar harga? Mungkin Ayah, jangan ikut campur. Jing. Sebenarnya aku... kalau mau masuk juga bisa. Suruh anakmu keluarkan tunai 100.000. Oh, 100.000. Aku takkan berutang sepeser. Tapi, aku tak bawa uang tunai. Bisa kutulis surat utang. Ci, Surat utang? Kau cuma mau kabur ya? Aku Jo Feng orang yang menepati janji. Takkan lari dari utang. Cukup bicara. Cepat bayar. Sepupu, hari ini kan hari bahagia. Jangan dipermalukan di depan umum. Biarkan putrinya masuk dulu. Nanti setelah nikah selesai, suruh dia bayar. Masih ada waktu. Tenang. Di kota Jiangcheng, siapa berani utang pada keluarga Lin? Baik. Hari ini mengingat adik sepupuku, putrimu boleh masuk. Tapi setelah acara usai, uangnya harus lunas. Kalau tidak, Sudah. Masuk dulu. Semua sudah menunggu. Ibu, silakan minum teh. Lin Tian, giliranmu menghidangkan teh untuk ayahku. suruh aku panggil dia ayah? Panggil ayah pada pekerja migran? Konyol. Bocah kurang ajar. Apa katamu? Chou Feng, salahkah kata anakku? Kau cuma pekerja migran kotor, pantaskah anakku menghidangkan teh untukmu? Kalau mau anakku panggil ayah, maka pernikahan ini dibatalkan saja. Jing, lihatlah wajah seperti apa. Keluarga ini, pernikahan ini tak boleh jadi. Ayo pulang. Ayah, aku harus menikahi Lintian. Kumohon, jangan ikut campur. Apa? Kau bilang apa? Kok malah buru-buru mau nikah sama sampah kayak gini? Pernikahan ini harus dibatalkan. Ayah, jangan bilang begitu. Mengobati kakek lebih penting. Anak baik, ayah di sini. Jangan khawatir. Ayah, kenapa kamu dan kakek tidak mau berobat? Cing, ayah dan kakekmu baik-baik saja. Kamu baru masuk universitas bagus. Belajar yang rajin saja. Tapi, Dengarkan ayahmu. Kamu fokus belajar. Hal lain, jangan kau urusi. uang untuk berobat? Ayah, apa kamu mau jadi kuli di luar negeri lagi? Hal begini, tak perlu kau pusingkan. Kau seorang perempuan, fokus sekolah saja. Kamu... Dasar bandel, kamu ngapain? Cing, bagaimana bisa surat penerimaan kuliah ini kau robek? Aku tak mau kuliah. Aku akan kerja cari uang. Cing, Kau, Putrimu dulu, untuk ayahmu yang sekarat, pinjam 800.000 dariku. Kini dengan bunganya. Total 3 juta. Aku berjanji padanya, asal nikahi putraku. Utang ini akan kuhapus. Kalau mau batal tunangan, harus bayar utang 3 juta. Jual anak bayar utang? Memang. Dasar kurang ajar. Santai di luar negeri. Suruh anak cari uang. 6 tahun lalu, aku merantau dan manfaatkan peluang jadi orang terkaya dunia. Selama 6 tahun, aku sibuk kerja. Tak urus urusan rumah. Tak kusangka putriku menderita begini. Ke depan takkan kubiarkan dia tersakiti lagi. Chang Long, dalam 10 menit, bawa 3 juta tunai ke villa keluarga Lin. Bawa 3 juta tunai ke villa keluarga Lin. Zhang Long, orang terkaya kota Jiangcheng, Presiden Direktur Grup Tianyu Zhang Long.
Pura-pura, terus pura-pura. Suruh Zanglong bawa 3 juta ke sini? Orang terkaya. Mau nuruti kuli sepertimu? Kurasa dia kerja di proyek sampai otaknya rusak. Mengira dirinya orang penting? Suruh tunggu 10 menit? Baik, aku tunggu 10 menit. Aku lihat Zanglong bawa uang untukmu. Ayah, jangan main-main. Kita mana kenal orang terkaya di dunia? Percayalah pada ayah. Jangan coba-coba membesar-besarkan. Kalau hari ini tidak bisa melunasi 3 juta ini, tanda tangani saja perjanjian pernikahan ini. Jika tidak mampu melunasi utang 3 juta, Zhou Jing bersedia menikah ke keluarga Lin dan melahirkan minimal 5 anak laki-laki, serta tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga sendiri selamanya. Asal tanda tangan ini, utang 3 juta tidak perlu dibayar. Benar begitu? Tentu, asal ditandatangani, utang 3 juta ini akan dihapus. Tapi keluarga saya, kesehatannya kurang baik. Bolehkah saya menjenguk mereka setahun sekali? Ingin pulang? Asal utang 3 juta dilunasi, pulang kapan saja boleh. Tapi kalau tanda tangan ini, kau dan keluarga Zhou tidak ada hubungan lagi. Perjanjian ini tidak akan saya tanda tangani. Pernikahan ini juga kami batalkan. Hari ini bayar utang atau tanda tangan. Kalau tidak, kalian berdua jangan harap keluar dari sini. Uang ini akan saya bayar. Dalam 1 menit, kalian akan melihat uangnya. Bu, di luar ada mobil datang. Yang datang bilang, dia adalah Zanglong. Apa? Siapa? Orang terkaya di kota Jiangcheng, Presiden Direktur, Grup Tianyu Wilayah Tiongkok, Zhang Long. Apa? Pekerja migran ini benar-benar berhasil memanggil Zanglong? Inilah orang terkaya di kota Jiangcheng. Changlong, apa ayahku benar-benar memanggilnya ke sini? Bu, ini dia Tuan Zhang yang terkaya. Kalau kita bisa berhubungan baik dengan Tuan Zhang, maka keluarga kami, keluarga Lin, bisa masuk jadi keluarga nomor 1 di kota Jiangcheng. Apa? Lalu kenapa kau masih diam saja? Nak, cepat sapa Tuan Zhang, yang terkaya itu. Baiklah, aku segera pergi. Direktur Zhang, jangan-jangan Anda datang untuk menghadiri pernikahanku? Wah, sungguh merepotkan Anda. Benar, Tuan Zhang. Kehadiran Anda di rumah kami adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi keluarga Lin. Zhang, Direktur Zhang. Ini, Ayah, Changlong, dia mendatangi kita. Ketua Dewan Direksi. apa? Tuan Zhang memanggilnya Ketua Dewan Direksi. Grup Tianyu, perusahaan multinasional terbesar di dunia, berarti dia adalah orang terkaya di dunia? Ayah, dia memanggilmu ketua dewan direksi. Kau adalah ketua dewan direksi grup Tianyu? Ayah, selama 6 tahun ini, terlalu sibuk. Jadi mengabaikanmu dan kakek. Tak kusangka, kau mengalami begitu banyak kesulitan. Ini salah ayah. Ayah nanti pasti akan menebusnya untukmu. Ayah, 3 juta tunai sudah siap. Ketua Dewan Direksi, silakan diperiksa. Baik, Ketua, ini laporan untuk kuartal lalu dan proyek kerjasama dengan berbagai perusahaan. Silakan ditinjau. tak kusangka grup kami masih bekerjasama dengan keluarga Lin. Tepat seperti yang kuinginkan. Zhang Long beritahu grup untuk membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Lin. Aku akan buat keluarga Lin membayar akibatnya. Siap, Ketua. Wah, keluarga besan. Ini semua salah paham. Anak, kenapa kau masih bengong? Cepat, panggil dia ayah. Ayah, maafkan hamba. Hamba buta mata. Sekarang baru panggil ayah? Sudah terlambat. Tidak benar, Bu. Mereka sedang acting. Apa? Acting? Coba pikir. Syuka ini, kalau benar ketua Grup Tianyu, mana mungkin Zhou Jing dijual untuk bayar utang? Semua di sini tahu, Syukawa ini cuma pekerja migran. Mana mungkin dia orang terkaya di dunia? Dia kenal Pak Zhang ini. Mereka berdua bekerja sama, bawa 1 kotak uang palsu untuk acting, menipu kita. Bagus, Zhou Feng. Kau dan Zhang Long bersekongkol menipu kami, benar kan? Buat identitas palsu, bawa kotak uang palsu. Mau menakuti dan mangkir utang? Ku beritahu.
Pakai uang palsu bayar utang, bisa dipenjara. Pakai uang palsu bayar utang, bisa dipenjara. Apa? Uang palsu? Hahaha, uang palsu. Aku bilang juga, mana mungkin ayahku jadi orang terkaya di dunia? Ternyata begini. Ayah, pakai uang palsu bisa dipenjara. Aku mohon, jangan ngotot lagi. Bibi Zhang, tolong jangan laporkan polisi. Masalah uangnya, kami akan cari cara. Ayah hanya sesaat tidak berpikir jernih. Tolong maafkan dia. Jing, percayalah pada ayah. Uang ini asli. Changlong, Ketua Dewan, mesin pendeteksi uang palsu sedang diantar. Tiba dalam 10 menit. Ayah, jangan bohong lagi padaku. 6 tahun, mana mungkin kau, dari pekerja migran, berubah jadi orang terkaya di dunia? Aku tahu ayah ingin membantuku, tapi aku tidak mau sisa hidup ayah dihabiskan di penjara. Bibi Zhang, asal kalian tidak laporkan polisi, apapun akan kulakukan. Utang, 3 juta itu, meski harus kerja seumur hidup, akan kukembalikan utuh pada kalian. Wah, sekarang baru takut? Baiklah, aku ini selalu murah hati. Akan kuberi kesempatan lagi. Tanda tangani perjanjian ini. Seperti yang disepakati, lahirkan 5 anak laki-laki untuk keluarga kami. Dan putuskan hubungan dengan keluarga Zhou selamanya. Aku akan pura-pura tidak melihat ayahmu bawa uang palsu. Zhou Qing, hanya karena wajahmu lumayan, bisa jadi wanitaku. Kalau tidak, hari ini ayahmu pasti kumasukkan penjara. Jing, mesin deteksi uang segera datang. Asli atau palsu? Langsung ketahuan. Ayah, waktunya sudah kritis begini, jangan bicara besar lagi. Aku ini anakmu. Keluarga kita punya 3 juta yuan atau tidak? Mana mungkin aku tidak tahu? Perjanjian ini akan kutandatangani. Jing, jangan tanda tangani. Ayah, sebagai anakmu, aku tidak bisa hanya diam melihat ayah masuk penjara. Mau paksa anakku tanda tangani perjanjian perbudakan? Jangan harap. Baik, Chu Feng, kau berani merobek perjanjian ini. Kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Uang palsu itu adalah bukti kuat. Kau tunggu saja masuk sel tahanan. Selesai. Semuanya selesai. Ayah, kenapa kau tidak mau mendengarkan aku? Jangan bilang. Meski ayahnya miskin, tapi dia pria sejati. Lebih baik dirinya yang masuk daripada anaknya terjebak. Benar, perjanjian itu memang perjanjian perbudakan. Kalau ditandatangani, hidupnya hancur. Jing, jangan takut. Di dunia ini, mana ada anak harus memastikan kekayaan orang tuanya. Lagi pula, uang ini asli. Nah, ayah bersih hatinya. Wahahaha. Wahahaha. Semua yang hadir di sini sudah melihat kotak uang palsu ini adalah buktinya memalsukan mata uang, berusaha melunasi hutang dengan uang palsu. Dengan beberapa pelanggaran sekaligus, cukup membuatmu duduk sampai tua di sel tahanan. Hari ini, aku akan membasmi kejahatan untuk rakyat, mengirim penipu ini ke dalam sel tahanan. Bagus. Nak, aku akan laporkan sekarang. Lihat sampai kapan. Dia bisa berpura-pura. Ketua Dewan Direksi, mobil perusahaan, mesin pendeteksi uang palsu sudah tiba. Baik. Presiden Direktur Zhou. Sekarang, mesin pendeteksi uang palsu sudah datang. 3 juta yuan ini asli atau palsu? Akan ketahuan setelah diperiksa. Hahaha. Berpura-puralah, teruskan sandiwaramu. Beranilah kau periksa. Zhou Feng, aku ingin melihat sandiwara ini bisa menipu sampai kapan. Ayah, jangan diperiksa. Bagaimana jika benar? Changlong, mulai periksa sekarang. Periksa satu persatu, biar semua orang melihat dengan jelas, mendengar dengan terang. Baik, Ketua Dewan Direksi. Mencari celaka sendiri. Kebetulan, dia mengukuhkan buktinya. Nanti setelah diperiksa, semua uang palsu. Lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Ibu, siapkan ponselmu, siap-siap telepon polisi. Baik, nak.
Uang asli. Yang pertama ini asli. Seluruh kotak ini, jangan-jangan semuanya asli. Uang asli. Uang asli. Uang asli. Uang asli. Uang asli. Uang asli. 3 juta ini asli. Lapor Ketua Dewan Direksi. Setelah pemeriksaan awal, uang tunai dalam kotak. Semuanya asli. Ayah, ini semua asli. 3 juta yuan. Benar-benar asli. Tadi dia bilang, Ketua Dewan Direksi Grup Tianyu, jangan-jangan dia juga... Ibu, kita sepertinya telah membuat masalah yang sangat besar. Ketua Dewan Direksi. Sesuai perintah Anda, grup telah sepihak membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Lin. Bersamaan dengan itu, grup telah mengirim pemberitahuan ke semua mitra kerja dan lembaga keuangan untuk memblokir keluarga Lin di semua sektor. Dasar kau brengsek. Aku sudah berulang kali mengingatkanmu untuk baik-baik pada ayah mertuamu dan pada Jingjing. Lihat apa yang telah kau perbuat. Kau malah menghancurkan pernikahanmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Mau menjerumuskan keluarga Lin ke dalam kehancuran? Bodoh. Cepat, minta maaf pada ayah mertuamu. Sekalipun harus bersujud dan membungkuk. Saudara, sebelumnya kami dibutakan oleh keserakahan. Tidak mengenali kehebatan Anda. Maafkanlah kami. Anda tidak bisa menghentikan kerja sama kami. Apalagi memblokir kami. Puluhan anggota keluarga Lin. Semua butuh makan. Baru tadi, siapa yang bersumpah serapah bilang akan melaporkan ke polisi. Ingin menjebloskanku, si penipu pengguna uang palsu, ke dalam sel tahanan, membusuk di penjara. Lalu siapa lagi yang memaksa putriku menandatangani perjanjian yang seperti perjanjian jual beli, menyuruhnya bekerja seperti budak, dan bahkan melarangnya berhubungan lagi dengan keluarganya sendiri? Menurut kalian, cukup permintaan maaf. Lalu semua selesai? Aku salah. Aku benar-benar sadar. Saudara Besan, Ketua Zhou, aku buta, tak kenal kehebatanmu. Aku jahat dan buta. Kau boleh pukul aku atau marahi aku. Kumohon, beri keluarga Lin kami kesempatan. Bu, ibu ngapain? Chow Fong, kau sombong apa? Bahkan kau ketua grup Tianyu, lalu apa? Bahkan kau orang terkaya dunia, lalu apa? Kau pikir kau bisa kuasai segalanya? Oh? Mau bilang apa? Kau tahu keluarga Gu di Jinghai? Keluarga Gu di Jinghai. Itu di Jinghai, keluarga yang paling berkuasa, keluarga nomor 1. Katanya, aset keluarga Gu tersebar global. Pondasinya sangat dalam. Bahkan grup Tianyu, raksasa seperti ini, mungkin juga harus beri mereka muka. Biar ku beritahu, putri keluarga Gu, Lin Lin, sekarang di perutnya sudah ada anakku. Akulah calon menantu keluarga Gu di Jinghai. Astaga. Putri keluarga nomor 1 Jinghai, hamil anak Lin Tian. Ini bakal seru. Mana yang lebih kuat? Grup Tianyu atau keluarga Gu di Jinghai? Chow Fong, kau berani ganggu aku dan ibuku hari ini? Sampai keluarga Lin kami terpojok begini parahnya. Apa kau pernah pikir akibatnya akan bagaimana? Kota Jinghai, keluarga Gu. Anaknya, benar. Putri keluarga Gu, hamil anak keluarga kita. Ibu, ini kata Lin Lin, langsung padaku. Sudah 2 bulan. Mulai sekarang, keluarga Gu di Jinghai akan jadi sandaran terkuat kita. Bagus. Sungguh bagus. Langit tak tega binasakan keluarga Lin. Kau dengar? Anakku adalah calon menantu keluarga Gu. Grup Tianyu sebesar apapun, harusnya pikir-pikir dulu. Benar. Chow Fong, walaupun kau orang terkaya dunia, bisa apa lagi? Kekuatan keluarga Gu di Jinghai bukan hal yang bisa kau ukur orang baru kaya. Aku telepon sekarang, suruh Lin Lin datang. Aku lihat, kau hari ini bisa apa pada keluarga Lin? Jangan telepon. Lin Tian, kumohon, kalau marah-marahlah padaku. Jangan sentuh ayahku. Ini
Cing, jangan ikut campur. Telepon ini, biarkan dia lakukan. Ayah, katanya keluarga Guru Jinghai sangat berkuasa. Kepala keluarganya bertindak kejam dan tak berperasaan. Kita takkan sanggup melawan. Kenapa? Sekarang baru takut? Tidak mau aku telepon? Boleh saja. Kalau begitu kalian berdua di depan semua tamu, tampar wajah sendiri, sampai aku puas. Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku yang bikin masalah sebesar ini untukmu. Jing, jangan salahkan dirimu. Serahkan pada ayah. Hari ini, bukan cuma Gu Linlin, bahkan ayahnya, Gu Changhe, kalau ada di sini, aku pasti akan membuat keluarga Lin membayar akibat dari perbuatan kalian hari ini. Besar mulut. Kau cari mati, ku penuhi keinginanmu. Lin, ada yang berani ganggu aku dan ibuku. Hina paman Gu juga. Kamu harus bela kami. Berani ganggu orangku, hina ayahku juga. Aku mau lihat siapa yang tak tahu diri. Baik, Lin, aku tunggu di sini. Chou Fong, ajalmu sudah dekat. Nanti Lin datang, lihatlah bagaimana kamu orang terkaya dunia palsu ini. Ayah, sebelum Gu Linlin datang, cepatlah kita pergi. Keluarga Gu bukan lawan yang bisa kita hadapi. Pergi? Kenapa harus pergi? Jing, ayah bilang, mulai hari ini, tak akan biarkan kamu terhina lagi. Cuma anak keluarga Gu. Bisa apa dia? Kau siapa? Nanti Nona Gu datang, lihat kau masih berani keras kepala. Ibu, jangan banyak bicara. Nanti Lin datang, akan kusuruh dia tampar mereka di depan umum. Mau tampar aku? Keluarga Gu tak cukup level. Zhang Long, Ketua Dewan Direksi, perintah Anda? segera selidiki semua kerjasama antara grup dan keluarga Gu. Sekaligus, sanksi menyeluruh terhadap keluarga Lin. Tetap dilaksanakan sesuai rencana. Jangan tunda sedetik pun. Siap. Ketua Dewan Direksi. Basa-basi. Keluarga Gu kan sudah besar dan mapan. Masih butuh kerja sama denganmu? Siapa berani ganggu orang keluargaku? Bahkan berani hina ayahku? Lin, ya mereka berdua, ayah dan anaknya itu. Mereka tak hanya ganggu aku dan ibuku, tapi juga hina paman Gu di depan umum. Cepat bela aku dong. Iya, Lin. Mereka cuma mengandalkan status orang terkaya di kota Jiangcheng, lalu seenaknya menggertak orang. Lihatlah mereka, aku dan Lin Tian. Dia niaya habis-habisan. Orang terkaya di kota Jiangcheng yang kecil ini masih berani bandingkan diri dengan ayahku, orang terkaya kota Jinghai, sama sekali tak sebanding. Nanti akan kusuruh orang tampar mereka sampai kamu puas. Siapa berani musuhi orangku? Inilah akibatnya. Lin memang yang paling baik padaku. Ketua Dewan Direksi, telah ditemukan pesanan 60 miliar antara keluarga Gu dan grup kita. Tinggal menunggu keputusan final Anda. Confess you're pregnant. Siap. Ketua Dewan Direksi. Wah, sudah. Banyak orang lihat nih. Aduh, oh ya Lin, dulu kau bilang padaku, kau tak ingin Pak Gu tahu soal kehamilanmu lebih dulu. Khawatir dia akan menyalahkanku. Dan ingin aku menikah dengan orang lain untuk sementara menutupinya. Apa? Kau bilang, setelah kau tanda tangani kontrak 60 miliar itu, baru akan minta penghargaan. Dan beritahu Pak Gu, mengaku soal kehamilanmu, lalu menikah denganku. Sekarang, kau mau bertemu denganku di depan umum, apakah karena kontrak itu sudah aman? Tentu, asalkan ketua dewan direksi mereka sudah menandatanganinya. Kerjasama 60 miliar itu akan menjadi milik kami. Dan lagi, aku mengandung keturunan keluarga Lin dan berjasa besar. Ayahku pasti senang. Mana mungkin menentang kami? Bagaimana bisa begini? Ternyata, dari awal, aku cuman pengalihan untuk kalian, pengganti. Setelah Gu Linlin selesaikan kerjasama, kau akan menyingkirkanku. Lalu dengan megah, menikahinya ya? Memangnya kenapa? Selain wajahmu ini, yang lumayan, dari segi keluarga, latar belakang, kekayaan, mana ada yang setara denganku? Kau cuma mainan sementara bagiku. Tak layak disebut. Ayah, Kalian sakiti putriku, injak-injak harga dirinya, dan mempermainkannya seperti pion. Sekarang,
Bahkan berani bermimpi dari genggaman grup Tianyu. Mengambil pesanan 60 miliar. Chang Long, Perintah apa, Ketua Dewan Direksi? segera selidiki semua kerjasama antara grup kami dan keluarga Gu. Sekaligus sanksi menyeluruh untuk keluarga Lin. Laksanakan sesuai rencana awal. Jangan ditunda sedetik pun. Siap, Ketua Dewan Direksi. Apa katamu? Siapa kau? Berdasarkan apa membatalkan kerjasama? Ching Jing, mulai hari ini, ayah akan membuat mereka yang pernah meremehkanmu dan menyakitimu membayar harga terberat. Akulah Chu Feng. Kau adalah ketua Dewan Direksi Grup Tianyu? Orang terkaya di dunia? Xu Feng? Lin, kau kenapa? Dia cuma orang kaya baru. Kenapa takut padanya? Bodoh, kau tak tahu. Kontrak 60 miliar keluarga Gu ditandatangani dengan Grup Tianyu. Ketua Dewan Direksi Grup Tianyu adalah Zhou Feng. Dialah penandatangan akhir untuk kontrak itu. Menyinggungnya bisa membuat grup miliaran bangkrut. Orang sebesar itu ternyata adalah dia. Lin, jangan sampai kau tertipu. Olehnya, di sini siapa yang tak tahu, Zhou Feng ini cuma seorang pekerja di luar negeri. Sekarang, dia cuma disokong orang terkaya kota Jiangcheng. Soal nama, di dunia ini banyak sekali orang bernama Zhou Feng. Benar-benar, Lin, dia itu penipu. Lihatlah caranya berpakaian. Pakaiannya lusuh. Pasti baru pulang dari lokasi proyek. Cuma pekerja migran. Kalau benar, datang ke pernikahan putrinya, mana mungkin berpakaian seperti itu? Berani kau pukul aku? Diam. Ku Lin, sekarang juga aku akan telepon. Ayahmu, Ku Changhe, akan kuperlihatkan padanya. Apakah aku berbohong? Bualan belaka. Kau cuma pekerja migran, mana mungkin punya nomor paman Gu? Chang Long, sambungkan telepon ke Ku Changhe. Baik, Ketua Dewan. Halo, apakah ini Ketua Zhou? Ya, itu suara ayahku. Mari keluarkan nomor berubah. Ini saya. Tuan Zhou, saya sedang mencari kesempatan untuk berterima kasih langsung. Saat keluarga kami sedang dalam krisis keuangan terparah, Anda menandatangani kontrak 60 miliar itu langsung menyelamatkan kami, seluruh keluarga Gu. Benar-benar ayah saya? Ku Changhe, aku memberimu pesanan 60 miliar. Beginikah caramu membalas budiku? Tuan Zhou, apa maksud perkataan Anda? Keluarga Gu kami hanya berterima kasih. Tak berani sedikit pun menyepelekan. Putrimu yang baik, sekarang ada di hadapanku, berkata-kata, ingin suruh orang menampar aku dan putriku. Beginikah didikan keluarga Gu? Apa? Lin dia, Tuan Zhou, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ku beri waktu 30 menit, segera datang ke villa keluarga Lin di kota Jiangcheng. Setelah 30 menit, kalau aku tak melihatmu, tidak hanya kontrak 60 miliar itu akan dibatalkan total. Dan aku jamin, keluarga Gu akan kuhapuskan. Tuan Zhou, tenangkan amarah. Saya segera sampai. Tolong berikan belas kasihan. Benar-benar ayah saya. Dia benar-benar Zhou Feng. Lin, pasti ada orang yang pura-pura jadi suara ayahmu. Coba pikir, dia cuma pekerja migran. Mana mungkin kenal paman Gu. Dan pakai nada perintah untuk menyuruhnya. Nggak masuk akal. Berani kau, Zhou Feng? Kamu bukan cuma jago, kerja kasar di proyek, tapi aktingmu juga lumayan. Aku hampir tertipu. Berani sekali. Berani cari orang palsukan ayahku, bikin malu dan nodai. Nama keluarga Gu, tampar dia. Ayah, kau baik-baik saja. Kurang ajar. Ketua Dewan, Anda baik-baik saja? Baik, Ayah, gimana? Sakit nggak? nggak apa. Chou Ching, urus dirimu sendiri. Lepaskan. Kalian jangan sentuh anakku. Berani melawan. Serang dia. Tahan dia. Ayah? Ketua Dewan? Ayah? Ketua Dewan? Berani sakiti keluarga Gu, akan kubalas. Jing, kalian manusia. Berani ganggu putriku? Ku Lin, kerjasama 60 miliar itu, kubatalkan. Tak hanya akan kukeluarkan, keluarga Gu terdaftar. Kerjasama, dan akan kubuat kalian bayar perbuatan bodoh ini 100 kali lipat. Dan keluarga Lin kalian, sudah kukatakan, aku akan membuat kalian hidup mengemis, bukan sekadar omong kosong. Mulai hari ini, di kota Jiangcheng, tidak akan ada lagi tempat bagi keluarga Lin kalian. Hahaha. Zhou Feng, kau pikir kau siapa? Sudah menghina keluarga Gu dari Jinghai. Kau kira masih ada hari baik untukmu? Masih berani bicara besar di sini, mengancam keluarga Gu. Sungguh khayalan belaka. Mulut besar tak tahu malu. Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Berikan aku batang besi,
Kulin, apa yang kau lakukan? Kenapa? Takut? Tepat sekali kalau takut. Di hadapan keluarga Gu, semua orang harus tunduk. Benar. Zhou Feng, inilah akibatnya. Menghina keluarga Gu. Layak kau dapat. Kalian mau apa? Memukul orang itu melanggar hukum, bisa dipenjara. Hukum? Ti Jinghai, keluarga Gu adalah hukum. Kalian ini orang tak tahu diri. Hari ini akan kujadikan pelajaran berharga untukmu. Tahan kuat-kuat. Jangan biarkan dia bergerak. Jing. Kau kenapa? Jing. Pengacau. Mencari masalah sendiri. Sekarang lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Hentikan. Pergi semua. Jing. Ayah, akhirnya ayah datang. Pekerja migran itu sungguh tidak tahu diri. Baru saja dia tidak hanya berani menyamar sebagai orang besar itu, tapi juga berani mempermalukan ayah di depan umum. Aku baru saja mau menghajarnya. Aduh, ini pasti ayah mertua. Bertemu hari ini, benar-benar orang luar biasa. Sangat berwibawa. Ayah mertua, ini anak saya, Lin Tian. Calon menantu ayah. Ayah, putri ayah juga sudah hamil, membawa keturunan keluarga Lin. Setelah kontrak 60 miliar itu didapat, 2 kebahagiaan sekaligus. Kenapa ayah pukul aku? Dasar tak tahu malu. Kau tahu tidak siapa yang kau sakiti? Kau sadar tidak? Pukulanmu ini menghabiskan dana 60 miliar. Untuk keluarga Gu, menghancurkan usaha. Beberapa generasi keluarga Gu. Kau mau membunuh seluruh keluarga kita. Benarkah dia orang terkaya di dunia? Shu Feng? Kau tahu tidak, rantai dana keluarga Gu sudah putus sejak lama. Seluruh keluarga diambang kehancuran. Tuan Zhou yang memberikan 60 miliar untuk menyelamatkan kita. Sekarang semuanya hancur. Pukulanmu ini telah menghancurkan usaha beberapa generasi keluargaku. Sekarang lenyap. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Masa? Pernikahan ini benar-benar. Bahkan keluarga Gu takut sampai seperti ini. Berdiri kaku untuk apa? Cepat ke sini. Minta maaf tulus pada Direktur Zhou. Kalau dia tak memaafkanmu, ku habisi nyawamu sendiri. Direktur Zhou, aku salah. Ampunilah aku. Aku tak bisa melihat. Aku lebih hina dari binatang. Beri aku kesempatan lagi. Akan kulakukan apa saja. Sejak kau sentuh anak perempuanku, siapapun datang, apapun katamu, takkan ku bebaskan kalian. Direktur Zhou, ku mohon, beri aku kesempatan. Ku Changhe, kau gagal didik anakmu, membiarkannya berbuat jahat. Proyek 600 miliar itu resmi dibatalkan. Grup Tianyu akan melikuidasi keluarga Gu sepenuhnya. Lakukan yang terbaik. Direktur Zhou, Untuk keluarga Lin. Sudah ku katakan, akan ku buat mengemis. Changlong, sampaikan perintah. Keluarga Lin harus dalam 24 jam, pilot dan dilikuidasi. Semua asetnya dibekukan dan disita. Mulai saat ini, kota Jiangcheng tak akan ada lagi keluarga Lin. Mulai hari ini, di dunia bisnis Jiangcheng, tak ada lagi keluarga Lin. Direktur Zhou, tenangkan amarah Anda. Semua ini hari ini, kesalahan anak saya. Tapi jangan karena dia hukum seluruh keluarga kami. Asalkan Anda kembalikan proyek 600 miliar ke keluarga kami. Akan kuhabisi nyawanya. Sebagai permintaan maaf untuk Anda berdua. Aku tidak akan seperti keluarga Gu melakukan pembunuhan sembarangan dan tindakan ilegal. Aku akan gunakan cara bisnis yang legal dan patuh hukum untuk membuat kalian membayar atas perbuatan hari ini. Zhou Feng, kami mohon. Berikan kesempatan lagi. Ku Changhe. Bawa anakmu dan menghilang dari sini. Jika masih berani mengganggu, keluarga Gu takkan bangkit lagi. Ya. Zhou Feng, kami segera pergi. Kami pergi sekarang. Ayo pergi. Dasar kau anak tak berguna. Bahkan si tidak tahu malu, Gu Lin, yang merayumu, kau tak boleh berbuat khianat padanya. Lihatlah Jing. Sungguh baik padamu, lembut dan berbakti. Pada keluarga kita, dia tak pernah mengeluh. Bagaimana bisa kau berkhianat padanya? Apa kau masih bengong? Cepat minta maaf. Minta dia mengampunimu, Jing. Salahnya si badingan Bu Lin. Dia yang merayuku. Cintaku selalu untukmu. Kumohon, ampuni aku kali ini. Aku takkan pernah lagi menyakiti hatimu. Mari kita jalani hidup dengan baik. Pergi! Pak Zhou, semua ini salah paham. Ku Lin, dia yang menggoda saya. Saya
Saat itu linglung. Bangsat kau. Masih saja bohong. Dia sudah hamil. Anakmu. Masih bilang dia yang memaksa. Menggodamu? Tak tahu malu. Semua ini, Kutanya padamu. Kalau hari ini aku bukan ketua Dewan Grup Tianyu, cuma pekerja kasar, apa kau masih akan minta maaf seperti ini? aku... Jing, kumohon. Minta ayahmu maafkan aku. Cukup. Aku tak mau lihat kau lagi. Jing, Bibi mohon padamu. Tolong pertimbangkan hubungan kita selama ini. Tolong maafkan Lin Tian. Oh, tenang saja. Aku janji akan cari si Jalang lagi. Kita hidup rukun, ya? Penjilat. Suka menjilat penguasa. Baru tadi sombongnya, sekarang berubah jadi wajah penjilat ini. Sungguh memuahkan. Kau dan anakmu, sama busuknya. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, lepaskan keluarga Lin. Beri kami jalan hidup. Cukup. Changlong, sampaikan perintah mulai sekarang. Perusahaan atau individu manapun yang berani bertransaksi bisnis dengan keluarga Lin atau memberi bantuan dana berarti bermusuhan dengan Zhou Feng dan grup Tianyu. Akibatnya, tanggung sendiri. Siap? Hancur. Hancur. Ayo, bawa mereka berdua. Bawa pergi. Ini, Ketua Zhou, kami tak berani lagi. Kasih kami kesempatan. Zhou Feng, kau ingin keluarga Lin runtuh. Aku tak akan membiarkanmu. Aku pasti balas dendam. Pernikahan putriku hari ini jadi berantakan begini. Memalukan. Mari bubar. Pulanglah. Cing, masih sakit? Ayah, aku baik-baik saja. Changlong, siapkan mobil ke rumah. Kamu ke apotek dulu. Beli perban dan obat untuk desinfeksi. Paham, Ketua. Mobil sudah di luar. Segera ku siapkan. Cing, ayo pulang. Baik, pulang. Sudah 6 tahun, kau ingat juga pulang? Ayah, maafkan aku. Perkataanmu ini, bilang pada Jing, selama ini Jing, untuk keluarga kita. Untuk obati kakekmu, susah sekali. Kakek, aku tak apa. Bukankah hari ini, hari pernikahanmu? Lihatlah aku ini, tubuh yang tak berguna, terbaring di ranjang, tak bisa kemanapun. Ini salah kakek, menjadi bebanmu. Sekarang, bahkan pernikahanmu, aku tak bisa hadir. Kakek, sebenarnya hari ini... Kakek sudah tua. Jangan buat dia khawatir. Ayah, aku antar ayah ke kamar. Istirahat dulu. Jing. Ayah minta maaf. Ayah, Ayah di luar negeri, tinggal 6 tahun, meninggalkanmu sendirian. Kakek sakit, juga selalu kau yang merawatnya. Ini salah ayah. Tapi ayah janji, mulai sekarang, akan menebusnya. ayah, tak menyalahkanmu? Sungguh. Aku tahu, ayah juga demi keluarga. Jing, kau sudah dewasa. Tenang saja, ayah pasti carikan jodoh baik. Menemukan seseorang yang benar-benar menyayangimu. Ayah bicara apa? Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi. Kotak P3K ku bawa. Ada alkohol dan perban. Baik, silakan duduk Zanglong. Minum air dulu. Terima kasih, Ketua. Jing, lihat bagaimana Zanglong. Ayah, kenapa tanya itu? Changlong ikutku bertahun-tahun. Sekarang dia presiden direktur. Wilayah Tiongkok Grup Tianyu. Juga muridku. Rajin dan andal. Pikirannya cerdas. Menurutku, kalian berdua sangat cocok. Ketua Dewan Direksi, Anda terlalu memuji.
Saya bisa seperti sekarang ini. Semua berkat bimbingan dan dukungan Anda. Saya hanya orang yang membantu Anda mengurus hal-hal kecil. Mana ada jasa apa-apa. Nona Zhou Qing ini seperti putri bangsawan, sementara status saya rendah. Sungguh tidak pantas. Duduklah. Tidak pantas apa? Sekarang kamu orang terkaya di kota Jiangcheng, muda dan sukses, berkelakuan baik. Kalau dibandingkan di kota Jiangcheng sekarang ini, ada pemuda mana lagi yang bisa menandingimu? Ayah, dengan begini, sungguh memalukan. Nona Zhu Qiu benar. Ketua Dewan Direksi, jangan mengolok-olok saya. Baik, baik. Sudah tidak dibahas lagi. Kalian anak muda, memang mudah malu. Tapi Zhang Long, nanti jangan selalu panggil ketua Dewan Direksi atau Nona. Terlalu kaku. Di luar urusan formal, panggil saja saya Paman Zhou. Jingjing lebih muda beberapa tahun darimu. Anggap saja punya adik perempuan. Kamu biasanya perhatikan dia baik-baik. Ya, Paman Zhou, saya pasti akan merawat adik Jingjing dengan baik. Makanlah, nak. Hanya tersisa ini. Ibu, lihat kita berdua. Seperti 2 ekor anjing terlantar di dalam villa kita sendiri yang disita. Makan biskuit berjamur. Sedangkan dia, Zhou Feng, mungkin sekarang sedang menikmati kebahagiaan keluarga. Jangan sebut nama Zhou Feng. Dia hancurkan keluarga Lin, hancurkan hidupku. Dulu aku, istri Lin yang disegani, kini jadi tikus terkurung. Nak, aku tak terima. Sampai mati pun tak terima. Aku juga tak terima. Tapi buat apa? Chu Heng itu orang terkaya dunia. Dia punya banyak pengawal. Tapi ada satu orang bisa kita jangkau. Siapa? Zhou Qing. Jangan sentuh dia. Kau mau Zhou Feng mencabik kita? Bu, dengar dulu. Zhou Qing itu baik hati, perasa. Dulu, aku perlakukan dia buruk, tapi dengan kata manis. Dia langsung luluh. Jadi maksudmu? Aku bilang, aku sakit. Sekarat. Sebelum mati, aku sakit. Minta maaf. Ya. Dia perasa mudah ditipu. Kau beritahu, dia pasti datang. Walau ayahnya coba cegah, dia akan menyelinap masuk. Nanti, setelah dia masuk, kita yang berkuasa. Benar. Saat dia datang, kita putuskan minta uang ke Zhou Feng, atau cabut, blokir keluarga Lin, atau buat dia rasakan sengsara tak tertahankan. Semua kita yang tentukan. Baik. Bu, aku telepon sekarang. Hai, teleponlah. Halo? Ini aku, Jing. Kamu masih telepon aku? Ada apa? Antara kita, ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku tahu tak pantas menemuimu. Tapi, aku mungkin tak akan lama lagi. Dokter bilang, gagal ginjal stadium akhir. Aku cuma ingin, di saat terakhir ini, bertemu kamu lagi, minta maaf. Bisa kita ketemu di villa keluarga Lin? Boleh? Kamu masih bohong? Di saat seperti ini, masih gunanya aku bohong? Aku ingin pergi dengan penyesalan. Kumohon Jing. Baiklah. Hai. Jing, bersiap-siaplah. Malam ini Zhang Long pesan tempat. Kita makan di luar. Oh, itu... Ayah, kepalaku pusing. Aku mau istirahat di rumah. Kalian saja yang pergi. Hah? Apa lukamu sakit lagi? Wajahmu pucat sekali. Ayah belikan obat. Ayah, aku baik-baik saja. Istirahat sebentar akan membaik. Kalian saja yang makan? Oh, kalau gitu, aku pergi dulu.
Dadah, Ayah. Dadah. Bagaimana ini? Aku masih tak tega. Pintu tak dikunci masuk. Jing. Jing, Paman Joe suruh aku antar obat. Aneh. Paman Joe bilang Jing istirahat di rumah. Kok tidak ada orang? Dulu Lin Tian bilang akan balas dendam pada keluarga Zhou. Bahaya. Ju Jing dalam bahaya. Kau benar-benar datang. Terlalu lembut hati, pantas saja kami bisa mengendalikanmu. Chou Jing. Kalau mau salahkan, salahkan ayahmu itu. Terlalu kejam, mendesak kami ke jalan buntu. Sekarang, diam saja di sini. Tunggu ayahmu tebus dengan uang. Jangan buang-buang tenaga. Di sekitar sini, bahkan bayangan orang pun tidak ada. Siapa? Lin Tian, lepaskan dia. Chang Long, kok kau datang? Kukatakan sekali lagi, lepaskan dia. Jangan mendekat. Kalau kau maju lagi, aku tak segan padanya sekarang. Kalian sudah tak bisa kabur. Cepat lepaskan dia. Masih bisa dikurangi hukumannya. Jangan coba-coba mengancamku. Keluarga Lin sudah hancur. Paling-paling, ke bawah Ju Ji, ikut mati. Ada! Aku membunuh orang. Bu, ayo kita lari. Kalian tak bisa lari. Sudah kuhubungi polisi. Paman Joe juga segera sampai. Kalau Chou Jing, ini buruan yang sudah di tangan. Begitu saja lepas. Lupakan saja, masih lebih baik daripada masuk penjara. Kalian tak bisa lari kemanapun. Yang di dalam, letakkan senjata. Jing. Chang Long. Ayah datang, sudah aman. Jangan takut, tidak apa-apa. Ayah, cepat tolong Zhang Long. Chang Long. Lukanya parah? Tahan kuat. Ambulans segera datang. Paman Zhou, aku baik-baik saja. Syukurlah Nona baik-baik saja. Bapak Zhou, tersangka sudah diamankan. Pisau ditemukan di TKP. Dan ada yang terluka. Kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Baik. Mereka melakukan penculikan dan penganiayaan sengaja. Buktinya jelas. Tindak sesuai hukum. Bawa pergi, ayo. Baik, kita cepat ke rumah sakit. Kak Long, aku ganti perbanmu. Mungkin agak sakit. Coba tahan ya. Aku baik-baik saja, Jing. Lakukan saja. Aku tahan sakit. Sudah. Terima kasih. Kak Long, menyelamatkanku dengan risiko. Itu kewajibanku. Jing. Melindungimu dan Paman Zhou adalah tanggung jawabku. Jing. Itu, lukamu itu, jangan kena air 2 hari ini. Jangan lupa ganti perban. Terima kasih, Jing. Jangan bergerak. Cepat duduk. Maaf. Membuatmu kaget ya? Tidak. Zhang Long. Paman Zhou, Syukurlah kau selamatkan Jing. Kau istirahat saja di sini. Jangan pergi kemana-mana. bagaimana bisa? Paman Zhou, masih banyak urusan grup. Urusan sebesar apapun. Hal lebih penting dari kesehatan. Jing, 需要sama saya matahin tak? aku buatkan makan. Minum air dulu. Terima kasih. Jing. Aku tak akan lagi membiarkan hal ini terjadi. Aku akan melindungimu. Kak Zhang Long, kenapa kau begitu baik padaku? Oh. Aku lihat ayah, apakah makanannya sudah siap? Baik.
Hari ini, hari Kak Zhang Long pulang. Aku sengaja masak beberapa hidangan. Silakan duduklah. Terima kasih, Paman Zhou. Duduk. Kak Zhang Long, silakan duduk. Lukamu belum sembuh? Baik. Zhang Long, makanlah lebih banyak, agar lukamu cepat pulih. Terima kasih, kakek. Paman Zhou, sebenarnya tak perlu repot. Tidak repot. Selama bertahun-tahun ini, yang paling kurindukan adalah makan bersama keluarga. Paman Zhou, saya bersulang untuk Anda. Bukan hanya karena Anda ketua dewan direksi, tapi karena di hati Anda, keluarga selalu nomor 1. 6 tahun ini, Anda dan Jingjing tak mudah. Saat pertama bertemu, Jingjing, dia jelas telah menderita banyak, tapi masih memikirkan orang lain. Saat itu kupikir, gadis ini pantas, mendapat yang terbaik. Lalu tahu, dia putri Anda, aku semakin yakin dengan hatiku. Ingin berikan semua untuk lindungi dia, agar dia tak tersakiti. Perasaan ini bukan hanya bentuk hormat dan balas budi, tapi juga tulus dari lubuk hatiku. Kak Zhang Long, dulu kupikir hidupku hanya untuk kakek dan keluarga ini. Diriku tak penting, bahkan kukira cinta dan masa depan adalah kemewahan. Sampai ayah pulang. Sampai aku bertemu denganmu, Jingjing, mulai sekarang, masa depanmu akan kuwarnai. Kesulitanmu, aku tanggung. Paman Zhou, hidup di pekarangan ini, masa penyembuhanku, adalah masa paling tenang dan paling seperti rumah. Aku berterima kasih atas tumpangan dan perawatanmu. Lebih lagi, atas kehangatan keluarga yang kalian berikan. Tapi hari ini, aku datang bukan sebagai karyawan grup Tianyu, melainkan sebagai seorang laki-laki. Kepadamu, ayah Jingjing, kumohon izin. Kumohon izinmu untukku berpacaran dengan Jingjing. Dengan tujuan menikah. Aku akan menghormati dan melindunginya. Akan kubiarkan dia mengalah demi hidup lagi. Biarlah dia menjadi dirinya yang paling bahagia. Jingjing, aku berjanji padamu. Akan kubuktikan dengan tindakan setiap hari. Dengan sepenuh hati, aku akan baik padamu. Kakek, Paman Zhou, aku sadar akan kekuranganku. Aku paham, Jingjing adalah harta paling berharga bagi kalian. Di sini kuberikan jaminan. Akan kujaga dia dengan nyawaku dan melindunginya sepenuhnya. Memberinya masa depan yang aman dan bahagia. Percayalah padaku dan izinkan aku mendekatinya. Jing, bagaimana pendapatmu? Ini hidupmu, kakek dan ayah. Menghormati semua pilihanmu. aku mau bersama Kak Zhang Long. Baik, Zhang Long, aku percaya padamu. Kamu ini nak watak, kelakuan, kemampuanmu, semua kulihat jelas. Mempercayakan Jing padamu. Aku lega. Ada apa dengan Kak Zhang Long? Jing, maukah kau menikah denganku? Agar aku bisa dengan sah merawatmu, menemanimu. Paman Zhu dan kakek akan menemanimu melewati setiap musim sepanjang tahun. Aku mau, Kak Zhang Long, aku mau menikahimu. Kakek, Paman Zhou, terima kasih sudah mempercayaiku. Sudah mempercayakan Jing kepadaku. Aku akan selalu ingat janji hari ini. Zhang Long, Jing, kuserahkan padamu. Kalian harus hidup rukun. Ya, Kami pasti, kakek. Kami akan sangat bahagia. Kakek dan ayah juga harus tetap sehat, selalu menyaksikan kebahagiaan kami. Baik. Ayo, mari kita berfoto bersama sebagai keluarga. Hari ini adalah hari yang penting. baik. Ayo, 1, 2, 3. Seria.